Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi saat kita berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh datang kembali, tidak datang menghadap hadirat Tuhan, merasakan akan hadirat Tuhan memenuhi dalam kehidupan kita. Ya, kita mau mulai ibadah ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh datang kembali masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Lalu kami merasakan akan hadirat-Mu, mengucap syukur atas semua yang sudah Kau berikan bagi kami. Dan kami mau menaikkan pujian kami dan penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Biarlah Kau yang dipermuliakan dan Kau yang ditinggikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan tanpa terkecuali. Biarlah hadirat-Mu memenuhi dalam ruangan ini, dalam setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertama sampai pada akhirnya. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kita, dan kita mau selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam taman kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertahta,
angkat tinggi panji-Mu Engkau Bapa. tinggi panji-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan Namamu Yesus. ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersyukur dan menyembah-Mu, Raja segala raja.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap bagi berdiri. Kita akan membacakan pengakuan firman Rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selalu kembali kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk gerbangnya Tuhan. Dengan penuh pujian
kita dan kita diberi kuasa oleh Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sekalian kepada berdiri. Saatnya kita akan berikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya minta Mbak Nafa untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat penyertaan-Mu kepada kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan berkat-Mu yang ada pada kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami ini agar boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Kau memberkati yang menjalankannya juga yang akan mengelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah dalam kehidupan kita.
kembalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan diisi oleh firman Tuhan. Kita akan siapkan kehidupan kita, kita siapkan hati kita untuk kita diisi oleh benih firman Tuhan. Dan biarlah benih itu boleh bertanam dan bertumbuh dan berbuah dengan kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Sering kita tidak mengerti jejaknya apa yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan yang selalu berikan yang terbaik, berikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Bahkan seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap.
menyerahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus memberi hikmat buat kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah buat kami Tuhan pagi ini, karena kami siap untuk mendengarkan. Semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ini kali pertama saya berdiri di sini. Saya sudah beberapa kali ke sini tapi saya tidak pernah berdiri di sini. Ini kali pertama, mungkin ada yang belum mengenal saya. Saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ria. Saya mengembalakan sidang di GKN Bethesda Surabaya. Kebetulan hari ini saya dipercaya oleh Bu Lukas dan juga Bu Ike untuk memberitakan firman pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Biarlah pagi ini kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Terserah, boleh manggil saya Mbak, boleh manggil saya Ibu, karena saya juga seorang ibu yang punya 2 anak, punya 1 suami. Jadi silakan manggil saya Ibu, dan boleh juga manggil saya, biasanya sekarang Mbak Ike manggil saya Miss, karena saya sendiri juga, saya guru anak usia ini 2 tahun. Jadi saya sudah terjun di dunia pendidikan sudah 24 tahun. Ya memang basicnya memang dari dulu memang guru, tapi puji nama Tuhan saya dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa mengembalakan sidang di GKN Bethesda Surabaya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita ini sebagai orang Kristen bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita, di dalam dunia pekerjaan kita, kalau kita dipercaya sama bos itu kan biasanya enak, ya kan? Kalau kita kerja itu kita maunya bisa dipercaya, karena kita mau mendedikasikan diri kita kepada mungkin bos kita, atasan kita, bahwa kita ini adalah orang yang kompeten, kita ini adalah orang-orang yang memang layak untuk dipercaya, kita adalah orang-orang yang bisa bekerja dengan baik tanpa harus diberitahu lagi, atau mungkin kita di dalam dunia sosial, di dalam lingkungan kita menjadi orang yang dipercaya oleh warga, mungkin ada yang jadi RT atau yang jadi RW, atau mungkin hanya orang biasa tapi begitu dipercaya oleh warga, itu begitu sesuatu hal yang begitu menyenangkan. Apalagi kalau kita ini umat Tuhan dan kita dipercaya oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita ini bisa menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan. Kita akan buka sama-sama di dalam 1 Tawarik 17. Kita akan membacanya bersama-sama. 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 19. 4 ayat saja yang akan kita baca bersama-sama. Oh, sudah ada ya. Oke, lalu kita akan bacanya bersama-sama. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu." Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam 1 Tawarik ini menceritakan tentang Raja Daud. Bagaimana Raja Daud dipercaya oleh Tuhan
tentang satu perkara yang besar. Nah, kalau kita sebagai umat Kristen, bagaimana caranya untuk kita bisa dipercaya menjadi orang-orangnya Tuhan? Nah, menjadi orang yang dipercaya itu bukan sesuatu hal yang gampang. Susah sekali. Kita aja bisa memperoleh kepercayaan dari bos, dari atasan, itu juga bukan satu hal yang gampang. Butuh namanya pengorbanan, butuh namanya waktu, butuh namanya banyak hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa dipercaya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dan dipercaya itu sungguh sangat menyenangkan. Dan saat ini kita sebagai umat Kristen, kita juga harus menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan. Ada harga memang yang harus kita bayar untuk kita bisa menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa menjadi orang kepercayaannya Tuhan yaitu adalah setia. Ada kesetiaan yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan. Di dalam Amsal 20 ayat ke-6 mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Kalau kita lihat saat ini banyak konten-konten kreator itu berlomba-lomba untuk berbuat baik. Benar Bapak Ibu, kita lihat Pak Im Wong, kita lihat siapa namanya itu Willy Salim, kita lihat Raffi Nagita, kita lihat banyak sekali orang-orang artis-artis yang berlomba-lomba membuat satu konten kreator. Konten kreatornya mereka itu menyuguhkan satu kebaikan-kebaikan. Yang kasih makan gratis, kasih uang, tiba-tiba datang. Uang 50.000 ini buat kamu, coba sebutkan presiden kelima, dapat 50.000. Nanti jalan lagi dikasih uang. Banyak sekali saat ini tuh menyuguhkan hal-hal yang berbuat baik. Kalau ngomong berbuat baik, kita bisa langsung ngomong orang ini berbuat baik. Oh, orang ini baik ya. Ada anak-anak, mungkin anak muda, kalau kita lihat waktu puasa, ada yang bagi-bagi takjil, ada yang bagi-bagi buka puasa gratis. Oh, baik ya. Kita bisa langsung mengatakan orang itu baik. Si A ini baik ya, wah anak pemuda itu baik, dia bagi-bagi makanan gratis. Wah anak pemuda itu baik, dia menyeberangkan seorang nenek-nenek. Wah anak kecil itu baik sekali ya, lihat temennya jatuh ditolong. Kita bisa langsung mengatakan anak itu baik. Tetapi saat kita mau mengatakan orang itu setia atau tidak, kita tidak bisa langsung mengatakannya. Karena untuk mendapat kesetiaan itu butuh waktu yang panjang. Dan itu butuh bukti juga. Tidak hanya bisa yang kita lihat dalam satu kali kasat mata, kita lihat orang kita bisa langsung mengatakan baik. Tetapi orang yang setia itu dibutuhkan waktu yang panjang, dibutuhkan kehidupan sehari-harinya bagaimana. Seorang pasangan suami istri bisa dikatakan setia saat mereka sudah mengalami pernikahan yang panjang, bahkan mungkin sampai pasangannya sudah dipanggil Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan pasangan itu setia kalau mereka bercerai? Tidak bisa. Bagaimana kita bisa mengatakan pasangan itu setia kalau suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh? Tetapi sebuah kesetiaan itu dilihat dari buahnya. Nah, bagaimana dengan kesetiaan kita? Kita bisa mengatakan setia kalau sudah diukur dengan waktu. Saya ini kerja jadi guru 24 tahun. Saya bisa dikatakan saya setia ya jadi guru. Iya, saya jadi guru 24 tahun. Saya sudah pernah keluar 2020 saat pandemi. Saat itu saya keluar karena saya tidak didapati untuk mendapatkan kepercayaan sebagai seorang guru. Saya sudah kerja lama 9 tahun di satu institusi, kemudian saya tidak dipercaya karena memang pengurus yayasannya berubah. Saya keluar, buat apa kerja kalau kita nggak dipercaya? Akhirnya saya keluar, tapi saya masih tetap mengajar. Kemudian sampai akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau ngajar lagi. Dan begitu, ya mudah sekali saya untuk bisa ngajar, tapi part time Tuhan karena saya harus pelayanan. Tuhan sediakan itu. Dan itu saya dipercaya lagi.
Saya dipercaya untuk sebagai guru, gurunya itu guru trial itu guru kalau anak-anak 2 tahun itu istilahnya kelas coba. Jadi kalau masuk sekolah itu disuruh masuk dulu trial, nyoba. Terus kemudian kalau mamanya, wah menyenangkan ya, daftar. Sampai saya itu bergumul, Tuhan kasih saya wajah malaikat Tuhan. Supaya kalau mama-mama itu datang, anaknya datang itu lihat malaikat jadi gak takut Tuhan. Saya selalu bilang gitu sama Tuhan. Karena kuncinya itu dari saya. Kalau ini anak trial datang takut, besok gak datang lagi, gak jadi daftar. Puji nama Tuhan sampai bulan Mei itu sudah ada 20 lebih, bahkan sudah ada 30 lebih itu daftar, dan saya yang men-trial sejak bulan Januari. Mei itu sudah banyak murid yang masuk, dan sudah ada banyak yang daftar. Sampai sekarang itu murid saya sudah 26. Murid saya aja itu 26, saya ngendel 26. Bayangkan anak umur 2 tahun, anaknya Mbak Ika gitu tuh. Menggridil-gridil gitu. Tapi saya senang karena saya menjadi orang kepercayaan. Kenapa? Kepala sekolah, supervisor gak perlu melihat saya bagaimana saya bekerja. Mereka gak perlu ngajarin saya harus begini. Tapi saya mendedikasikan diri saya menunjukkan bahwa saya memang orang yang bisa dipercaya. Saya memang orang yang bisa dipercaya untuk saya bisa mengajar dengan baik, untuk bisa membawa murid bisa masuk dengan baik. Sampai kemarin itu juga hari Selasa kemarin, sampai saya lupa ada trial. Saya lagi ngajar kelas playgroup karena memang kelas saya baru dibuka Agustus nanti. Jadi karena saya tidak ada jadwal mengajar, saya ngajar. Saya bingung waktu itu, waduh Tuhan, ini saya ngajar apa? Saya lupa. Karena memang harus mengajarnya yang playgroup B itu full dari mulai jam 8 sampai jam 1. Jeda sebentar, lanjut lagi karena ada 2 kelas. Saya lupa, Tuhan kasih hikmat. Terus saya pikir, oh ya ini ada beberapa, karena memang anak 2 tahun, anak 2 tahun itu isinya tuh diajak main. Main ada ngobrol-ngobrol sama orang tua gitu. Habis itu turun, mari ibu kita turun sama-sama ke admin, daftar 2 orang itu. Loh, saya gak perlu diajarin sama supervisor, saya gak perlu diajarin sama kepala sekolah bagaimana caranya untuk kamu bisa membuat orang tua ini bisa daftar, istilahnya gitu, karena mereka percaya kepada saya. Kemudian dia daftar, nambah lagi muridnya. Ini nanti hari Selasa sudah mau daftar lagi 1. Itu menjadi orang kepercayaan. Enak kalau kerja itu dipercaya. Demikian halnya kita. Kalau kita mau menjadi orang kepercayaan Tuhan, kita harus setia. Saya setia menjadi seorang guru. Dan Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang setia. Sehingga nanti kalau dipercaya sama Tuhan itu enak. Kita mau minta apapun, Tuhan kan aku kan orang kepercayaannya Tuhan. Tuhan akan memberikan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita saat kita bisa menjadi orang-orang yang setia. Di dalam rumah tangga saya percaya itu bukan hal yang mudah sekali. Apalagi 2 orang yang berbeda karakter, 2 orang berbeda suku, 2 orang berbeda hobi, 2 orang berbeda kebiasaan, itu sangat susah. Tetapi dari hal yang berbeda itu kita harus menunjukkan kesetiaan kita. Saya sama suami saya itu karakternya berbeda. Saya orang Jawa, suami saya itu orang Batak. Kurasnya minta ampun. Tapi puji nama Tuhan, saya sampai detik ini, sampai Agustus nanti itu kami sudah 15 tahun pernikahan. Cekcok pasti ada, berantem pasti ada, marah gondok-gondokan pasti ada. Tetapi sampai detik ini kami masih menunjukkan kesetiaan kami dari 2 karakter kami yang berbeda ini. Dari sistem pola asuh yang berbeda dalam mendidik anak ini. Kami menunjukkan kesetiaan. Bapak Ibu di sini pasti kita juga ada hal-hal yang kita sepertinya tidak ini sekali sama Tuhan. Tuhan, gak cocok ya Tuhan. Tapi kita mau dituntut sama Tuhan untuk kita bisa setia. Sehingga saat kepercayaan Tuhan itu berikan untuk kita bisa melakukannya. Yang muda-muda mungkin saat ini diberikan kepercayaan untuk melayani. Melayani dengan sungguh-sungguh. Saya mulai terjun di dunia pelayanan itu dari SMP. Saya itu sudah pergi pelayanan sama papa saya, keliling itu ngekor terus sama papa saya. Jadi saya tahu dunia pelayanan dari mulai saya SMP, SMA.
Saya mau setia sampai akhirnya benar-benar Tuhan panggil saya untuk saya melayani sampai detik ini. Pernah saya meninggalkan pelayanan saya? Enggak pernah. Saya bisa dihitung setiap kali tahun baru itu saya 2 kali dalam malam tahun baru itu selalu ada doa. Setiap malam tahun baru saya selalu menyempatkan waktu saya untuk saya mau duduk diam di hadapan kaki Tuhan daripada saya harus berpesta pora bersama dengan orang-orang untuk memasuki tahun yang baru. Saya lebih memilih saya duduk diam di hadapan Tuhan karena tahun yang baru itu bukan hal yang mudah. Saya lebih memilih itu karena apa? Karena saya mau setia, mau taruh harapan saya di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya perkara yang besar, hal-hal yang besar itu bisa Tuhan percayakan kepada saya. Sehingga berkat Tuhan yang besar juga akan saya terima. Karena saya setia. Saya seumur hidup saya usianya sudah 40 lebih. Saya 2 kali saya bolos yang namanya ibadah tutup tahun, karena papa itu selalu buat ibadah tutup tahun, dan ibadah tutup tahunnya itu jam berapa Bapak Ibu? Jam 12, jam 10 sampai jam 12. Pas di saat anak muda itu kepengen sekali bisa jalan-jalan. Tapi dari muda saya mulai tekan hal-hal seperti itu karena saya mau duduk diam, karena saya mau setia di tahun yang depan itu saya nggak tahu seperti apa. Saya mau setia sama Tuhan dari mulai hal yang kecil. Saya mau belajar untuk saya setia. Di sini kesetiaan kita itu sangat dituntut oleh Tuhan. Bagaimana kehidupan kita? Rohani kita bagaimana selama ini? Doa kita bagaimana selama ini? Kehidupan kita bagaimana selama ini? Itu adalah kesetiaan kita. Doa kita menunjukkan juga kesetiaan kita. Menjadi pribadi setia itu gak mudah, harus menyumbangkan waktu, korban segala macam hal. Memang, tapi itu yang Tuhan mau. Sama seperti Daud. Daud ini adalah raja yang begitu setia di hadapan Tuhan. Dalam pemazmur mengatakan sangat mudah untuk menemukan orang-orang yang berpura-pura baik. Banyak orang yang menyebut dirinya sebagai orang yang berbelas kasih, menyombongkan kebaikan apa yang telah dilakukan. Namun hanya orang yang setia yang terus-menerus melakukan kebaikan secara konsisten dan konstan dengan motivasi yang benar tanpa peduli dengan penghargaan dan pengakuan orang lain. Menjadi orang setia itu enggak perlu untuk dipuji. Menjadi orang yang setia itu enggak perlu untuk mendapatkan pengakuan orang. Tetapi cukup hanya dilakukan saja. Yang lainnya itu biarlah menjadi urusannya Tuhan. Nah, kesetiaan atau setia tidak pernah terlepas dari waktu. Di sini kita tahu ada Bu Lukas, bagaimana beliau dan Pak Lukas adalah pasangan yang setia sampai maut memisahkan. Papa saya juga demikian. Papa saya sama mama saya itu sudah hampir, istilahnya juga sudah mau memasuki usia 40. Pernikahan itu kalau tak sebelum papa meninggal itu mungkin bisa dikatakan 47 tahun usia pernikahan. Mau masuki istilahnya emas, usia pernikahan emas, tapi Tuhan berkata lain. Tuhan sudah panggil. Tapi dari situ ada kesetiaan. Kesetiaan diberikan dan harus ditunjukkan di lembaga yang pertama Tuhan pilih, yaitu sebuah pernikahan. Kesetiaan itu harus kita tunjukkan di dalam kehidupan pernikahan kita. Bagaimana kita sebagai orang yang sudah menikah, kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, kesetiaan kita ditunjukkan kepada orang tua. Kita anak muda harus menunjukkan kesetiaan kita kepada orang tua kita. Bagaimana pengabdian kita kepada orang tua itu adalah kesetiaan kita sebagai anak muda. Dan jangan hanya cuman setia kepada orang-orang manusia saja, tetapi lebih lagi kita setia kepada Tuhan. Dan hal yang kedua yang Tuhan mau bagaimana supaya kita mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Hal yang kedua yaitu ketekunan. Apa itu ketekunan ya? Ketekunan. Mengapa kita harus tekun? Di dalam KBBI ketekunan itu artinya berkeras hati dan bersungguh-sungguh. Yang artinya bekerja, belajar, berusaha dan lain sebagainya.
Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita harus, orang yang tekun itu berarti berkeras hati dan sungguh-sungguh. Namun di dalam Alkitab ketekunan itu apa? Ketekunan bisa diartikan keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Itu menurut Alkitab. Jadi ketekunan adalah sikap yang diperlukan oleh semua orang karena ketekunan merupakan kunci kesuksesan. Ketekunan sendiri memiliki manfaat yang bagus, yaitu kita memiliki sikap yang tekun, jadi kita bukan menjadi orang yang bermalas-malasan dalam melakukan pekerjaan. Kita untuk mau dipercaya oleh Tuhan kita harus tekun. Tekun beribadah, tekun berdoa, tekun pelayanan. Itu berarti bersungguh-sungguh melakukan semua hal ini itu dengan sungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan. Kalau pelayanan ya pelayanan sungguh-sungguh, kalau doa ya doa sungguh-sungguh, kalau beribadah ya beribadah yang sungguh-sungguh, bukan hanya untuk dilihat orang, bukan hanya untuk sebuah formalitas, bukan karena cuman hari Minggu, bukan karena memang aku disuruh sama Ibu Gembala, bukan karena memang aku disuruh sama Pak Yoni atau Bu Ike atau Bu Lukas, bukan. Tetapi kita melakukan semua ketekunan itu seperti untuk Tuhan. Kalau kita mau dipercaya kita harus tekun. Tekun di dalam setiap perbuatan kita. Tekun di dalam doa puasa kita. Tekun di dalam doa syafaat kita. Tekun di dalam saat teduh kita setiap hari, setiap pagi atau malam. Tekun. Maka kepercayaan itu bisa Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita jadi karyawan, kita ini bolosan, kita ini males, kira-kira kita bakal dikasih pekerjaan gak sama bos? Gak akan. Ngapain gak suruh dia? Dia kerjanya main game kok di kantor. Ngapain suruh dia? Dia loh sering, nanti alasan sakit lah, nanti alasan istrinya sakit, nanti alasan anaknya sakit, mamanya, mertuanya harus ke rumah sakit, alasan ban bocor. Bosnya, atasannya gak akan kasih kepercayaan. Kita juga demikian. Kalau ibadahnya kita aja nggak rajin, doanya kita nggak rajin, bagaimana Tuhan mau mempercayakan kepercayaan itu buat kita? Kita bolong-bolong. Ada ketekunan. Kalau ketekunan itu berarti dilakukan dengan sungguh-sungguh. Berusaha bagaimanapun. Oh iya, besok pelayanan. Berusaha bagaimana aku harus bisa pelayanan. Aku harus doa. Supaya pelayanannya bisa menjadi berkat. Saya kalau mau khotbah kayak gini, saya biasanya agak berat pikiran saya. Kenapa? Karena kalau mau khotbah ini bukan hal yang gampang. Karena apa yang saya ucapkan di depan ini harus benar-benar bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang mendengar. Saya harus doa puasa dulu. Saya harus bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Saya nggak mau malas-malesan. Dari Surabaya ke sini, saya naik kereta api, Bapak Ibu. Kebetulan ya saya ini orangnya paling suka naik kereta api daripada naik bis. Soalnya kalau naik bis saya mabuk. Makanya saya lebih milih saya naik kereta api. Kalau naik kereta api itu enak, apalagi naik kereta apinya kereta api ekonomi gitu kan, suaranya ojo jajan kan gitu. Jadi suruh duduk aja. Kalau zaman dulu saya suka sekali pergi ke rumah bude saya itu di Kediri itu. Naik bis itu kan orang jualan itu kan banyak sekali kan, orang jual tahu lah, jual kacang lah itu. Makanya mbah saya itu selalu bilang, suaranya kereta api itu lo bilangnya gini, ojo jajan selalu. Sampai detik ini saya suka sekali naik kereta api. Makanya kemarin itu saya dikasih tahu Mbak Ike, pesennya jam 12 malam gitu. Oh iya Mbak Ike gitu. Lupa saya, sudah jam 11 itu saya tak doa dulu, siapa tahu nanti itu ketiduran terus biar jam 12 bangun gitu. Enggak taunya bablas. Duh, Tuhan, pagi saya bangun jam 5 baru belum doa itu tiba-tiba saya ingat, aduh Tuhan kereta api Tuhan, saya tak pesen kereta api dulu ya Tuhan ya, saya pesen kereta api. Untung dapat. Besoknya kan Minggu, itu hari Jumat ke Sabtu kan, karena berangkat Sabtu. Minggunya saya lupa Bapak Ibu Saudara, jadi nanti saya pulang itu berdiri. Tapi saya sudah diajarin trik sama bude saya, kalau dapat tiket berdiri,
kamu pergi ke gerbong paling belakang, biasanya banyak kursi kosong katanya gitu. Nanti bisa duduk, sudahlah, pokoknya naik kereta api daripada saya harus naik bis muntah-muntah gitu kan. Sudah pokoknya naik kereta api. Kalau enggak nanti duduk di itu kereta makan, beli aja nanti makanan terus duduk di situ. Toh cuma 2 jam. Oh iya, saya sudah diajarin trik. Ada sungguh-sungguh, saya mau sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, saya enggak mau main-main. Apapun yang terjadi, bagaimanapun perjalanannya, Tuhan sudah percayakan untuk melayani di sini, oke Tuhan. Suami saya memang saat ini sedang ada tugas juga, pas ada tugas kerja di Jawa Tengah. Suami saya awalnya juga tak antar Tama, gitu. Gak usah, aku tak berangkat sendiri. Dalam hati, iya aku berangkat sendiri soalnya aku mau jalan-jalan saya. Kalau sama suami saya itu susahnya minta ampun. Jadi saya kemarin itu jalan ke kampung, apa itu namanya? Kayu Tangan Heritage itu loh, ya. Saya masuk aja ngikutin orang-orang, kok banyak orang bule ya di sini ya. Saya jalan-jalan ke sana, sampai muter-muter sampai ke Sasar. Terus saya keluar kemana? Lewat sini. Loh, kok bukan jalan keluar tadi ya? Nanti kalau aku arah ke kiri, jadi tambah jauh ke arah alun-alun saya itu. Sambil nostalgia. Dulu tahun 99 sampai tahun 2002 saya kuliah di Malang. Saya kuliah di STT Satya Bakti di Karanglo. Sambil reunian, saya pikir saya mau jalan-jalan aja. Saya Mbak Ike sama ini, kamu tak jemput tak? Gak usah Mbak Ike, gampang gitu. Soalnya saya mau jalan-jalan gitu daripada ngerepotin nanti. Saya nggak tahu saya mau pergi kemana, jadi saya muter gitu. Jalan-jalan, ya ampun Tuhan, Malang ya gini-gini aja sih, kok nggak ada perubahan. Saya ingat dulu kuliah, duduk-duduk hanya kalau waktunya ada jam keluar, itu hari Senin atau Rabu. Saya milih hanya minggu 1 kali. Kadang saya cuma duduk-duduk di alun-alun. Tapi saya kemarin gak duduk di alun-alun. Nyebrang kok males gitu. Udahlah, saya jalan. Oh pasar besar, oh ternyata masih sama. Saya jalan loh sampai pasar besar itu saudara. Karena saya karena ingin bernostalgia, dulu saya sering sekali ke pasar besar. Oh ini yang kebakar loh. Ya ampun Tuhan, kok belum diapa-apain ya gitu. Loh matahari itu masih di sini ya gitu. Ya matahari memang masih di atas sih memang. Gak pindah-pindah. Kok masih sama ya? Saya jalan sampai ke pasar besar kemarin itu karena saya pengennya nostalgia sendiri. Kalau saya sama suami saya nggak mungkin dia mau untuk saya ajak jalan. Ngapain sih mama gitu? Apalagi masuk kampung heritage. Apalagi kamu yang dituju cuma spot foto tok aja. Padahal dalam hati kemarin join, duh kok kamu sih moto aku ya gitu. Pas ini itu spot-spot fotonya bagus-bagus, saya sendirian nggak ada yang moto ya. Saya menikmati tapi saya mau menjalani semuanya itu dengan tekun. Biarpun ya sambil jalan-jalan, tapi saya mau tekun apapun yang terjadi, transportasi apapun yang akan saya itu saya mau tekun, saya mau sungguh-sungguh, saya mau melayani. Tuhan hari ini Tuhan percayakan untuk khotbah di sini, saya mau pergi. Apapun yang terjadi, ketekunan itu berarti karena apa? Karena Tuhan sudah percayakan ini. Apapun itu ya berarti harus dijalani dengan sungguh-sungguh, bukan dengan malas-malasan. Itu untuk bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Yang ketiga yaitu kita ini harus jadi orang-orang yang loyal dan royal. Loyal itu apa? Loyal itu artinya patuh. Loyal itu artinya setia. Kembali lagi ke yang pertama. Tetap ada setia. Kita harus loyal, kita harus royal. Tuhan itu sangat tertarik kepada orang yang loyal. Di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 di situ dikatakan karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Di dalam King James Version itu kata bersungguh hati di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 itu ada kata bersungguh hati. Bersungguh hati itu diterjemahkan dengan yang hatinya loyal. Jadi loyal itu berarti patuh. Tuhan sangat-sangat menyenangi orang yang hatinya loyal, yang setia. Bisa dengan kata lain kita mengatakan dengan setia, karena Tuhan akan melimpahkan kekuatan dan kuasanya hanya kepada orang-orang yang hatinya loyal ini tadi loh. Orang-orang yang patuh, orang-orang yang setia. Lalu apa yang membuat kita bisa menjadi loyal ya? Itu berarti kita harus punya namanya CINTA. Apa Bapak Ibu Saudara? Cinta. Kita harus punya cinta untuk kita bisa menjadi orang-orang yang loyal.
sehingga kita bisa juga menjadi orang yang setia. Ada cinta di dalam kehidupan pernikahan, di dalam kehidupan keluarga, ada cinta. Suami cinta kepada istri, istri cinta kepada suami, orang tua cinta kepada anak, anak cinta kepada orang tua, ada cinta, maka ada loyalitas di dalamnya. Dan kemudian ada royal, bukan rondo royal ya. Rondo royal itu apa Bapak Ibu? Tape, saya suka sekali makan itu. Tape yang digoreng gitu. Tapi ini royal, royal itu apa? Di dalam kamus besar itu dikatakan loyal itu berlebih-lebihan, melampaui batas. Berlebih-lebihan melampaui batas dalam memberikan sesuatu, itu namanya royal. Bukan hanya secara materi ya Bapak Ibu Saudara, bukan. Tetapi dalam berbagai macam hal itu loyal, berlebih-lebihan. Bapak Ibu Saudara ingat cerita tentang seorang janda, seorang yang miskin yang membawa berapa itu? 2 peser. Dia memberikan persembahan 2 peser dari apa yang dia punya. Dia memberikan semuanya itu untuk Tuhan. Dibandingkan orang yang lain yang mungkin di dalamnya masih tersimpan banyak uang. Tapi dia hanya punya 2 peser untuk dia berikan kepada Tuhan. Dan itu sudah dari semua yang dia punya. Dia memberikan secara berlebihan. Melampaui batas. Dari apa yang dia punya dia kasih. Itu namanya royal. Dan itu yang Tuhan perhitungkan. Karena dia membelinya dengan hati. Di dalam kehidupan kita, royal tidak melulu tentang materi. Royal itu tidak melulu tentang uang, tetapi bisa waktu kita. Bisa hati kita. Bagaimana hati kita memberikan hati kita untuk melayani Tuhan. Bagaimana hati kita untuk memberikan waktu kita untuk Tuhan. Itu adalah royal. Apa kita masih mau hitung-hitungan? Tuhan, aku harus begini dulu, baru nanti aku begini. Aku tak ini dulu Tuhan, baru nanti aku tak lakukan. Nah, itu masih hitung-hitungan. Itu berarti bukan royal. Karena kalau royal itu enggak ngitung. Royal itu hanya melakukan. Masa kita bisa loyal dan royal kepada atasan, tapi kepada Tuhan kita mau hitung-hitungan. Kalau janda memberikan 2 peser itu memang itu mengenai nominal, tetapi itu tidak melulu tentang nominal. Ayo mari kita kalau mau dipercaya pada Tuhan, kita mau loyal dan royal sama Tuhan. Saat itu di dalam cerita yang kita baca dari awal, itu adalah cerita bagaimana sebenarnya Daud mempersiapkan bait Allah. Bagaimana Daud mau mendirikan bait Allah. Daud mempersiapkan, Daud royal sekali sama Tuhan. Daud adalah orang yang sangat-sangat royal, yang gak hitung-hitungan sama Tuhan. Bukan hanya secara materi. Tapi Daud di sini sudah mempersiapkan. Padahal yang bangun bait suci itu bukan Daud, Bapak Ibu Saudara. Yang bangun bait suci itu adalah anaknya Daud, yaitu Salomo. Tapi ternyata apa yang Bapak Ibu tahu, ternyata Daud itu sudah mempersiapkan semuanya. Di situ ada persembahan yang Daud sudah siapkan, yaitu Daud sudah mempersiapkan 100 talenta emas, ada perak, kemudian kalau dihitung-hitung ya Bapak Ibu Saudara, yang sudah dipersiapkan, padahal Tuhan sudah mengetahui. Coba kita buka lagi firman Tuhan yang tadi, yaitu 1 Tawarik tadi. 1 Tawarik 17. 1 Tawarik 17 tadi ayat 12.
1 Tawarik 17 ayat 12 sampai 15. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tatahnya untuk selama-lamanya. 11. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tatahnya untuk selama-lamanya. 11-12. Jadi di sini itu bukan Daud, tapi Daud itu sudah mempersiapkan semuanya. Bukan Daud yang mendirikan, tapi Daud itu sudah mempersiapkan. Kalau kita mau hitung-hitung yang sudah dipersiapkan oleh Daud ya Bapak Ibu ya. Ada 100 talenta emas. 1 talenta emas itu beratnya itu 34 kilo. Nah kemarin tuh susah untuk hitung-hitung. Ya kita coba hitung-hitung. Emas itu ada 100.000 talenta emas yang sudah Daud siapkan ya. 1 talenta itu 34 kilo. Berarti kita hitung aja lah ya. Kita hitung 100.000 lah umpamanya. 34 kali 100.000 itu tadi kita kilokan dulu. Jadi 3.400.000 kilo. Kita rubah dari gram 3.400.000.000 gram. Kalau kita itu berarti 3,4 M. Kita kalikan mungkin emasnya itu berapa sekarang emas? 1 juta, hitunglah 1 juta gampangnya. Jadi ada berapa? Ada 34 triliun, bayangkan. Kalau Indonesia itu mungkin sudah korupsi itu mungkin. Ada perak, ada 1 juta talenta perak. 1 talenta perak itu isinya 34 kilo. Kita kali lagi, 1 perak mungkin katakan perak itu mungkin harganya 100.000. 34 M itu kita kalikan 100.000. Jadi ada 344 triliun. Ya. Nah, kalau itu kita hitung, kalau itu bisa nanti di timah itu bisa dikorupsi 371 triliun udah hilang gitu. Nah, Daud itu mempersiapkan, berarti Daud itu adalah orang yang royal. Berapa T yang sudah Daud persiapkan itu kalau kita hitungkan sekarang. Kalau zaman dulu, waduh, itu nilainya sudah luar biasa banget. Kita zaman dulu saya masih ingat 500 perak itu saya jajan itu bisa dapat gorengan. Berapa itu? Satu gorengannya harganya cuma 100, rasanya dapat 500 perak itu seneng wake gitu. Coba sekarang dikasih uang 2.000 anak-anak, oleh jajannya cuma 1. Kecil pula. Ya, anak saya kasih kadang saya itu agak perhitungan sama anak saya kalau untuk beli jajan-jajan, karena kalau mereka itu mau dikasih uang 10.000 juga mau 1 kresek juga habis 1 kresek, yang ada malah nanti batuk. Anak saya yang kedua itu begitu sangat-sangat ringkih anaknya, jadi gampang sekali untuk batuk karena dia juga ada asma. Jadi kalau jajan itu kamu beli jajan apa gitu kan, sampai sekarang itu masih saya itu segitu aja nggak ada artinya buat mereka. Dikasih uang 10.000 ya habis 10.000, dikasih uang 20.000 ya habis 20.000. Tapi ini Daud, uang sebanyak itu yang bisa untuk mungkin dia berdirikan istana untuk dirinya, tapi dia mau mempersiapkan uang itu untuk mendirikan bait Allah. Daud tahu bukan dia nanti yang akan bangun itu, tapi dia sudah siapkan. Nah, bagaimana royalitas kita di hadapan Tuhan? Apa yang kita sudah beri sama Tuhan? Apa yang kita sudah siapkan untuk Tuhan? Sehingga nanti kita boleh menjadi orang-orang yang dipercaya. Daud betul-betul menyiapkan, istilahnya mungkin kita bisa katakan mega proyek. Pak Jokowi juga sedang mempersiapkan mega proyek, yaitu IKN. Berapa triliun itu yang sudah disiapkan? Disiapkan dulu sebelum membentuk sesuatu itu disiapkan dulu. Jadi kita juga seperti itu. Untuk kita mau menjadi orang kepercayaan Tuhan itu kita siapkan royalitas kita ini bagaimana di hadapan Tuhan. Apa kita masih menjadi orang yang hitung-hitungan di hadapan Tuhan. Sehingga
mau ini, hitung-hitungan, mau itu. Tuhan sebentar, Tuhan ini dulu. Kalau kita masih mau hitung-hitungan, nanti kalau kita dihitung sama Tuhan, ya jangan salahkan Tuhan. Katanya mau jadi orang kepercayaan Tuhan, tapi masih hitung-hitungan sama Tuhan. Ya kalau gitu ya tunggu dulu, Tuhan bilang. Nanti dipercayakan hal yang kecil, Tuhan kok gini tok gitu. Padahal percayaan itu mulai dari kecil. Seorang karyawan harus jadi staf dulu, mungkin baru dia bisa jadi manajer. Saya dulu jadi guru, jadi asisten dulu, baru bisa jadi supervisor. Saya dulu pernah jadi kepala daycare di tempat yang lama. Dari apa dulu? Ya dari asisten. Dari istilahnya ibaratnya pembantunya guru, istilahnya yang nyiapkan. Harus dari yang kecil dulu, baru Tuhan bisa percayakan yang besar. Tuhan mau mempercayakan berkat yang besar buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk hal kecil aja Bapak Ibu Saudara belum bisa melakukan, yang Tuhan gak akan beri. Sebenarnya Tuhan itu sudah mempersiapkan untuk semua upahnya itu hal-hal yang besar. Tidak ada hal yang kecil, tapi Tuhan mau memulai hal yang kecil dulu. Supaya dengan kesetiaan kita dari hal yang kecil ini bisa menjadi besar. Jadi berkat yang besar itu bisa kita terima. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, kita mau menunjukkan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menunjukkan ketekunan kita, loyalitas dan royalitas kita di hadapan Tuhan. Satu hal yang harus diingat, lakukan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk dipuji atau dilihat orang sekitar, tetangga, teman, atau siapapun itu. Tetapi kita mau menjadi orang kepercayaan Tuhan karena memang Tuhan sendiri yang mempercayakan itu kepada kita. Sebagai penutup kita akan buka dan baca sama-sama Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukannya juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Di situ dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tuhan akan mempercayakan pekerjaan yang Tuhan, ya kita akan melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan. Kita akan melakukan pekerjaannya Tuhan. Tapi untuk menjadi orang-orang yang percaya itu dibutuhkan 3 hal, yaitu kesetiaan, ketekunan, loyalitas, dan royalitas. Mari kita yang sudah lama mengikuti Tuhan terus setia kepada Tuhan. Kita yang hidup berkeluarga, berumah tangga, mari kita juga mau setia kepada Tuhan dan juga pasangan kita. Kita sebagai anak menunjukkan kesetiaan dan ketekunan kita kepada orang tua kita. Dan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita juga mau menunjukkan kesetiaan, ketekunan, loyalitas dan royalitas kita untuk Tuhan. Karena semua itu Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita mau belajar untuk mengenal bagaimana kepercayaan Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Hal apa sih yang Tuhan mau percayakan buat kita? Kita harus mengenal Tuhan. Dan untuk mengenal Tuhan dibutuhkan kesetiaan. Jangan bolong-bolong, jangan males-males, harus bersungguh-sungguh, tekun. Kita akan bangkit berdiri, kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita saat ini dipercaya oleh Tuhan bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kita sudah lama mengikut Tuhan, bukan. Tetapi karena anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh menjadi Daud, sehingga Tuhan boleh berkesan di dalam kehidupan kita.
Kita mau naikkan pujian ini, mengenalmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terserahku bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku Itu karyamu, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. dengan sungguh-sungguh kita menaikkan pujian ini. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau lebih mengenal Tuhan dengan memberikan kesetiaan kita, dengan memberikan ketekunan kita, dengan memberikan loyalitas dan royalitas kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidup itu karyamu Tuhan. Itulah Kau beri kami yang terbaik, kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami mau lebih mengenal Engkau Tuhan, bisa mengerti, bisa membuka mata rohani kami untuk kami mengerti apa yang Engkau percayakan di dalam kehidupan kami setiap hari, apa yang Engkau percayakan di dalam pelayanan kami, apa yang Engkau percayakan di dalam pekerjaan kami, apa yang Engkau percayakan di dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk setia Tuhan. Ajar kami untuk tekun Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa memberikan loyalitas dan royalitas kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk semua hal yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Tiada kasih yang melebihi.
kepercayaan-Mu Tuhan. Firman-Mu berhenti sampai di sini. Roh Kudus terus berbicara buat kami, menuntun kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kepercayaan yang Tuhan sudah berikan itu boleh ada untuk kami. Kepercayaan Tuhan sudah berikan untuk pelayanan kami. Kepercayaan Tuhan sudah berikan untuk keluarga kami. Kepercayaan Tuhan sudah berikan untuk pekerjaan kami. Kepercayaan Tuhan sudah berikan di dalam lingkungan kami. Ajar kami untuk terus setia. Ajar kami untuk tekun Tuhan. Dan ajar kami untuk tidak perhitungan dan terus melakukan loyalitas dan royalitas di dalam kehidupan kami. Sehingga kepercayaan-Mu boleh kami dapat. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan itu. Terima kasih untuk kepercayaan besar yang Tuhan sudah berikan. Sehingga kami juga akan memperoleh berkat yang besar daripada-Mu. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau lah kami yang hidup. Kami menerima firman-Mu dan kami melakukannya. Semua yang percaya dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini sama-sama katakan amin. Selalu kembali. Terima kasih atas pelayanan Ibu Ria. Biarlah Tuhan selalu memakai dalam pelayanan dimanapun berada, dan Tuhan semakin dipermuliakan, dan Tuhan selalu mengurapi dengan hikmat yang baru. Biasanya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan pujikan. Untuk pengumuman ibadah sepekan, sebentar setelah ibadah selesai, kita diundang oleh keluarga dari almarhum Bapak Nono untuk kita beribadah penghiburan. Kita akan sama-sama ke sana, dan Selasa ada jam 6 sore ada ibadah menara doa, dan Minggu kembali jam 6 pagi ada ibadah raya, dan setengah 7 ibadah sekolah minggu. Itu pengumuman dari kami. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita pujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Jauh
Terima kasih buat lawatan-Mu dan terima kasih buat setiap firman yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Ajar kami menjadi orang-orang yang setia. Setia di dalam keluarga, setia di dalam Tuhan, setia di dalam pelayanan. Berkati Ibu Ria Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bukakan lebih lanjut Tuhan untuk rahasia firman-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan di dalam Tuhan mengembalakan jemaat yang ada di Surabaya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk keluarga Ibu Nono. Biarlah Engkau senantiasa berikan roh penghiburan sehingga Bu Nono tetap setia dalam keadaan apapun juga. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Pak Agus, Pak Didit, Bu Tuti. Biarlah Engkau jamah setiap sakit penyakitnya, apapun itu penyakitnya Bapa. Kami percaya Engkau senantiasa memberikan kekuatan di dalam Tuhan menghadapi sakit penyakit ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau akan jamah, terlebih Tuhan senantiasa tetap bersyukur di dalam keadaan sakit Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau akan memberkati hari-hari ibadah kami yang masih ada di depan kami. Tuhan juga akan menolong kami. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan pelayanan di tempat rumah duka di Bu Nono Tuhan. Biarlah kuasa menyertai setiap hamba-Mu. Sertai perjalanan kami tiba di Jambiarjo dengan keadaan selamat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa berkati bangsa kami. Berkati kedamaian, sukacita untuk bangsa kami, jauhkan dari teroris. Berkati Pak Jokowi, wakilnya, gubernur, bupati, wali kota, muspika, kepala desa, RT, RW, gubernur, bupati, gubernur, juga DPR, MPR. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, boleh menjalankan tugas dengan sepenuh hati membela rakyatnya Tuhan. TNI Polri tetap solid untuk mengamankan Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, orang dewasa, para lansia. Berikan kami roh setia-Mu Tuhan, mulai dari kami hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu yang lainnya, untuk kami tetap setia melayani dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami hendak pulang dan kami hendak ke Jambiarjo. Tuhan sertai kami tiba di tempat dengan keadaan selamat. Terima kasih Bapa. Mari kita adakan hati dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kedamaian, sukacita ada di dalam pribadi kami dan keluarga kami masing-masing, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.